Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, di bawah perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita belajar langsung daripada Tuhan Yesus kita tentang bagaimana Ia merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya untuk menyeka
membasuh dan menyeka kaki mereka sebagai bentuk di mana ia memberikan pengajaran yang nyata bahwa walaupun ia seorang raja, walaupun ia seorang Tuhan, seorang guru, ia tetap mampu memberikan dirinya untuk direndahkan dan merendahkan dirinya untuk membasuh setiap kaki murid-muridnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketong ada dalam titik Tuhan Yesus atau lebih masa kini, ketika ketong ada dalam kehidupan, dalam pelayanan, profesi, jabatan yang lebih tinggi daripada seseorang, ketong mengharapkan penghormatan yang sepadan dengan ketong punya jabatan, sepadan dengan ketong punya profesi, sepadan dengan ketong punya umur. Ketong mengharapkan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ketong punya diri. Tetapi Yesus di dalam bacaan ini melakukan hal yang berbeda. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan sikap yang dilakukan oleh seorang hamba, yakni membasuh kaki murid-muridnya. Ini cukup mengejutkan sampai kepada Petrus mempertanyakan kenapa hal itu terjadi. Tetapi ini sebuah penggenapan untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita wajib melakukan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita terhadap orang lain. Hal ini saya katakan kepada kita semua, bukan kepada Bapak Mama Saudara sekalian, tetapi terhadap kita semua, yakni termaksud kepada saya. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita, seharusnya juga kita melakukannya kepada orang lain. Bukan karena jabatan, bukan karena profesi, bukan karena dia orang tua atau hal lain yang melatar belakangi, tetapi karena dia adalah sesama ciptaan. Sewajibnya dan seharusnya kita yang telah menerima berkat, kita yang menerima pembasuhan, harusnya mampu membasuh orang lain. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.